Masih di Satu Meja The Forum, Bu Yenti, saya melanjutkan pertanyaan di segmen sebelumnya. Kalau tadi soal penahanan di KPK dititipkan persisnya, terus kemudian ada yang lebih ingin saya tanyakan adalah sebagai pakar hukum TPPU, sebetulnya apa sih yang harus dibuktikan oleh Kejaksaan Agung, tantangannya apa sih dalam kasus yang disangkakan kepada ex-Jampisus Febri Adriansyah? TPPU itu kan memang suatu tindak pidana yang punya karakteristik khusus dibanding semua tindak pidana di seluruh dunia even ya. Bahwa ketika kita bicara TPPU itu kita bicara double crimes. Artinya baru ada TPPU kalau ada kejahatan asal. Bahkan ada yang bilang tindak pidana lanjutan ya Bu ya? Iya, jadi sebagai follow up crimes. Oke, follow up kan. crimes. Artinya tidak mungkin ada TPPU tanpa ada kejahatan asal karena TPPU itu bicara dirty money, berbicara tentang hasil kejahatan asal. Maka secara kronologis kejadian ya, itu pasti ada kejahatan. Misal dalam hal ini langsung aja ya, ada korupsi, kemudian habis korupsi hasil korupsi itu ngalir. Kan artinya di sini ada peristiwa ada korupsi dan kemudian ada peristiwa mengalirkan uang hasil korupsi. Di Pak Febri di kasus ini yang kita dengar dari kepolisian sejak awal itu adalah langsung tersangkakan dari 3 korupsi dan TPPU. Ya, kasus Asabri, Krakatau Steel dan pendistribusian suplai batubara ke PLN. Ya, dan TPPU. Sudah langsung, artinya bagi penyidik asal, penyidik tas tipikor itu, Kortas tipikor. Ya itu pasti sudah punya alat bukti itu masing-masing punya dua alat bukti. Kejahatan asalnya dari 3 korupsi ini minimal 2 alat bukti dan dari 3 kejahatan korupsi ini juga TPPU-nya pasti banyak sekali. Salah satunya kan ini, ya kan? Dan untuk TPPU ini juga ada 2 alat bukti. Sehingga di pasal 75 Undang-Undang TPPU itu tidak dicabut ya. Yang dicabut hanya deliknya aja ya, pasal 2, 3, 4, 5 dipindah ke KUHP. Tapi ketentuan lain tetap. Itu dikatakan bahwa dalam hal penyidik tindak pidana asal menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk tindak pidana pencucian uang, maka penyidik tindak pidana asal, penyidik yang pertama menyidik korupsi itu menggabungkan. Sehingga mereka langsung mention bahwa yang bersangkutan ini. Menurut Bu Yenti, ketika kejaksaan menerapkan pasal TPPU dan menersangkakan Jampitsus itu salah atau tidak secara prosedur? Kan sudah disebutkan. Menurut saya, kalau saya sih berpijaknya pada dari kepolisian dulu ya, karena sudah diambil alih. Dan sudah dilimpahkan kan akhirnya kan? Kita bicara sekarang sudah dilimpahkan kan Bu? Gitu. Dilimpahkan ya. Sudah diserahkan ke penanganannya. Diserahkan dengan paksaan. Dengan 3 sprindik dan saya juga saya juga sama. Saya merasa ini pasal 10 tadi harusnya itu diambil alih oleh KPK. Jadi KPK juga jangan menunggu diserahkan. Harusnya KPK itu mengambil alih karena ada ide suatu negara yang mempunyai penyidik tindak pidana korupsinya 3 itu hanya Indonesia. Dan itu ada badan semacam KPK itu. Itu idealnya Bu, tapi sekarang kan yang kita hadapi adalah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Oh iya, tapi seharusnya itu kan ada ketentuan yang hanya dimiliki oleh KPK. Pasal 10 itu adalah bahwa dalam hal tertentu KPK yang sedang menangani kasus bisa menyerahkan atau KPK mengambil alih kasus yang sering ditangani oleh 2 temannya yang tadi. Maka ketika ditanyakan kepada saya, Kejaksaan kemudian menyatakan bahwa ini sudah ada sangkaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana TPPU karena dari tas tipikor pun sudah ada itu. Sudah ada 2. Jadi saya pikir ya tidak mungkin ya penyidik kepolisian itu penyelidikannya nggak betul-betul mendalam itu tidak mungkin. Anda mau bilang terlalu gegabah polisi. Terlalu gegabah karena ini kan dia udah tahu ya, bahkan yang mau digeledah rumah siapa, yang mau ditersangkakan siapa tuh pasti udah tahu. Dan kira-kira penyelidikannya sudah lama ya Bu? Pasti lama. Pengintaian lah bahasanya. Ya memang penyelidikan ya, karena Indonesia membedakan investigation itu antara penyelidikan dan penyidikan. Tetapi kalau negara-negara lain satu hal, investigation itu, investigator itu ya memang menyelidik dan sidik. Jadi dalam hal itu ini waktunya bisa lama ya Bu? Waktunya lama, tapi menyampaikannya waktu dinyatakan bahwa ada peristiwanya dan kemudian ada tersangkanya itu memang sudah sangat mendalam sehingga ini agak cepat. Nah saya kira cara kerja kepolisian
sudah seperti ini, dan kejaksaan awalnya kan juga masih malu-malu, Ya. nggak mau bilang begitu, belakangan bilang begitu. Oke. Kalau saya mengatakan bahwa ya memang itu yang Ya. sudah disiapkan dan sudah ada bukti. Saya ke Bung Febri. Bung Febri, klien Anda kan mengatakan pada saat mau masuk ke mobil tahanan mengatakan ini zolim, tidak pernah di Kejaksaan Agung seperti ini, belum ada bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka, tapi dilakukan bahkan ditahan. Tapi saya ikut saja pimpinan. Gimana menurut Anda? Agar jernih, karena Ya. tugas saya kan menjernih. Iya. Agar Bahkan disebut kriminalisasi kan? Agar jernih nih hukumnya, perlu saya clearkan dulu. Sprindik yang terbit dari data yang kami dapatkan dari Kejaksaan, di Polri itu ada 3 sprindik. Ada batubara, tadi disebut Bu Yenti, yang kedua Asabri, Asabri, terkait Asabri, kemudian Krakatau Steel. Krakatau Steel. Banyak orang berpikir penetapan tersangka untuk 3 sprindik itu. Saya ingin katakan di sini itu tidak benar. Yang benar adalah penetapan tersangka hanya 1, yaitu salah satu sprindik terkait dengan Asabri. Hanya Asabri. Itu di Polri ya. Oh, dari Kortas. Polri di Kortas. Nah, kita geser nih. Ini perkara kan sudah di Kejaksaan Agung. Kita nggak mundur lagi ke belakang. Diserahkan penanganan. Sudah diserahkan, dilimpahkan, apapun terminologinya. Sekarang ditangani Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kemudian menerbitkan 3 sprindik, surat perintah penyidikan umum. 1, saya nggak tahu, karena nggak diperlihatkan terkait apa persisnya. Salah satunya adalah indikasi TPPU. Jadi 2-nya ini masih agak gelap nih. Apakah Itu ini... yang Anda sebut ke media sebelumnya tidak jelas itu abu. Itulah, jadi ada zona abu-abu yang tidak cukup clear dalam proses penegakan hukum ini. Tapi yang clear adalah pada saat saya mendampingi hari Jumat kemarin itu pemeriksaan sebagai saksi dalam indikasi tindak pidana pencucian uang. Pada pukul 19 malamnya kemudian penyidik mengatakan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi awalnya dipanggil sebagai saksi, kemudian pukul 19 ditetapkan sebagai tersangka. Kalau di KPK itu nggak pernah kejadian ya, Pak Saud. Oh, nggak ada sprindik umum yang masih kosong, belum ada statusnya. Setahu saya nggak ada. Kalaupun orang dipanggil saksi, pulangnya sebagai saksi. Oke. Nggak ada di tengah-tengah kemudian jadi tersangka. Tapi oke lah, ini proses di Kejaksaan kan. Pukul 19 ditetapkan sebagai tersangka. Langsung diberikan surat penahanan. Ya. Jadi informasi yang benar berdasarkan dokumen dan data adalah penetapan tersangka indikasi pencucian uang itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk 1 perkara. Nah, ini kan harus clear dulu. Lalu kenapa Pak FA menyampaikan beberapa hal setelah proses penahanan di hari Jumat hampir tengah malam minggu lalu gitu. Ya. Ketika proses pemeriksaan setelah pukul 19 itu ada salah satu hak tersangka yang tidak dipenuhi pada saat itu. Apa tuh? Di KUHP baru itu disebut secara jelas tersangka memiliki hak untuk disampaikan atau dijelaskan sejelas-jelasnya terkait dengan apa yang disangkakan. Jadi tersangka itu harus tahu saya itu dituduh ngapain, melakukan apa, dan melanggar apa. Kenapa ini penting? Semua orang kan bisa jadi tersangka. Kalau tersangka nggak tahu apa yang dituduhkan ke dia nggak bisa menyusun pembelaan dengan baik. Pembelaan ini kan penting, bukan membenarkan tetapi sebagai penyeimbang nih di kewenangan negara yang begitu besar tadi. Itu satu hal. Karena tidak jelas apa yang disampaikan, maka tentu saja konstruksi perkaranya tidak jelas. Ada diskusi yang terjadi pada saat itu ketika ditanyakan satu hal dijawab, kemudian ditanya lagi, ini sangkaan pada saya sebenarnya apa? Oke. Dan predicate crime-nya apa? Kalau tadi Bu Yenti mengatakan bahwa tindak pidana pencucian uang ini adalah follow up crime, pertanyaannya predicate crime atau tindak pidana asalnya apa? Kenapa ini penting? Karena Undang-Undang 8 tahun 2010 itu mengenal 25 jenis predicate crime. Sebagai Kalau salah predicate crime-nya, nggak bisa Kejaksaan Agung menangani. Justru jadi isu besar nanti, nggak bisa pengadilan tipikor memprosesnya. Nah, pertanyaannya predicate crime-nya mana? Tapi
Pak Saud, kalau dari penjelasannya Bu Yenti tadi kan jangan-jangan memang dari mulai Kortas itu sudah tahu, sudah ada alat bukti yang kuat sehingga udah nggak perlu lagi, dan ini strategi yang dilakukan oleh penyidik di kejaksaan, meskipun tadi disampaikan oleh pihak Pak FA bahwa itu ada hal-hal yang dilewati, bahkan ada hak dari tersangka yang tidak dipenuhi. Menurut Anda gimana ini? Ya itu tadi. Ditahan dulu jawabannya, kita harus jeda, kita akan kembali setelah yang satu ini.